Selamat Natal. Tuhan memberkati saudara semua. Sampai detik ini, saudara, berapa kali Natal yang saudara sudah layani atau ikuti? Coba saudara hitung-hitung. Sampai hari ini saya sudah merayakan berapa banyak Natal. Tetapi selama itu sampai kepada tingkat mana pengertian kita tentang Natal? Sebab saudara, kalau kita hanya merayakan, hanya merayakan saja, lantas bentuknya Natal itu berubah menjadi seremonial, menjadi ritual, bahkan menjadi rutinitas. Dan kita merayakan, tetapi cuma ritualitas saja. Saudara, saat ini Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang hadir bersama-sama dengan nama Tuhan, Allah hadir. Tetapi bisakah kita merasakan hadirat Tuhan? Itu pertanyaan yang harus saudara perhatikan. Sulit untuk bisa merasakan hadirat Tuhan itu sulit. Yang mempersulit itu bukan Tuhan, tetapi kita sendiri yang mempersulit hadirat Tuhan. Nah, untuk itu saudara, saya akan coba membawa saudara kepada satu ayat. Ayat ini ditulis oleh seorang nabi yang hidupnya jauh sebelum Natal, mungkin ratusan atau ribuan, tidak tahu. Tetapi nabi ini berkata begini, coba kita baca di dalam kitab Nabi Mikha. Mikha pasal 5 ayat 1. Ini dia menulis jauh-jauh sebelum Natal. Dan di dalam ayat ini ditulis begini. Saudara perhatikan ya, saudara. Kalau saudara memperhatikan ini, saudara nanti keluar, saudara akan menjadi lain sama sekali. Dikatakan begini, tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hei yang terkecil. Tuhan tidak melihat besar kecil saudara, kaya miskin saudara, pinter bodoh saudara, tetapi Tuhan melihat yang terkecil. Dia katakan, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu, walaupun kecil, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya
Sudah sejak purbakala. Mungkin saudara bisa tangkap ayat ini, tetapi untuk mendalami pengertian ayat ini, ini sudah asal Natal saya dengarkan ayat ini. Tetapi sampai di mana saudara bisa mengerti ayat ini? Sampai di mana saudara telah menyelami ayat ini? Itu penting, saudara. Nek tidak, ya saudara-saudara, kita merayakan Natal sampai tua. Tidak ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Dikatakan ini akan terjadi seorang yang akan memerintah Israel. Kata ini cuma kata kiasan saja. Tetapi yang akan terjadi memerintah manusia di dunia ini. Bukan memerintah dalam bentuk kerajaan. Dalam bentuk pemerintahan. Tetapi memerintah dalam bentuk wujud. Apa wujudnya? Dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala. Saudara bisa jelaskan kata-kata permulaannya sudah sejak purbakala. Saudara bisa jelaskan? Oh ya purbakala itu zaman disik-disik. Pengertian ini harus kita tahu. Pengertian ini harus menyentuh hati kita. Sebetulnya kata-kata itu dia sudah ada. Jadi adanya bukan 2000 tahun yang lalu tatkala Yesus lahir di dunia itu baru ada. Tetapi Yesus sudah ada sejak semuanya belum ada. Dan tidak ada yang mengadakan. Dia ada kapan tidak tahu. Sebab pikiran manusia itu terbatas. Karena keterbatasan lantas ya sudah sejak dulu-dulu lah. Tetapi saudara tidak pernah memikirkan. Dia itu menurut Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia itu firman. Pada mula pertamanya itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu ada sejak semula. Saudara bisa bayangkan kata semula. Kalau saudara upamanya saya Hosea. Saya ini ada dulu hampir 90 tahun yang lalu saya baru ada. Sebelumnya itu saya belum ada. Tetapi di sini dikatakan dia ada. Kapan? Pikiran manusia tidak mampu memikirkan itu. Ada. Siapa yang mengadakan? Tidak ada yang mengadakan. Dia ada. Dan Yohanes pasal 1:14. Dia telah menjelma menjadi manusia. Itu harus saudara-saudara pikirkan betul-betul. Dia menjelma menjadi manusia. Buat apa? Dikatakan di sini. Untuk memerintah. Yesus lahir di dunia
yang kita rayakan hari Natal ini. Dia datang untuk memerintah kita. Kata memerintah itu bukan memperbudak kita. Tetapi memerintah itu untuk meluruskan jalan hidup manusia yang sudah diperintah oleh kuasa kejahatan. Kita tidak sadar, saudara, bahwa kita ini hidup diperintah oleh kuasa kejahatan, kuasa setan. Kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa hidup itu penuh penderitaan, kesusahan, bahaya, sakit, bencana, mati. Kita tidak pernah membayangkan sampai di situ. Saudara hanya terima saja yang inilah manusia. Tetapi saudara tidak pernah memikirkan bahwa ada yang memerintah kita untuk melakukan suatu hidup menurut pemerintahannya. Yang dikatakan di sini itu sejak dahulu kala. Tidak tahu kapan itu. Saudara bisa membayangkan kapan yang dikatakan dahulu kala itu. Waktu Musa melihat suatu belukar yang menyala-nyala. Lalu dia mendekat. Terus ada suara. Tanggalkan kasutmu. Jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat ini tempat yang kudus. Kudus. Kalau saudara ditanya, di mana di dunia ini tempat yang kudus? Oh, banyak tempat kudus. Di dunia ini banyak. Tetapi apakah itu betul-betul kudus? Waktu Musa tanya, kalau bangsa kami itu tanya, siapakah yang menyebut Allah ini? Katakan, Ye Asyur, Ye. Aku ada. Kalau bangsamu tanya, siapa Allahmu itu? Aku ada. Kata-kata ini sulit untuk diterjemahkan. Sebab itu dia ada. Ada, tidak ada yang mengadakan. Ada. Itu luar biasa. Itulah Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Yang saudara dan saya rayakan. Oleh sebab itu saudara, jangan kita cuma rame-rame. Natal, wah atraksinya bagus, pulang habis. Terus besok Natal lagi, pulang. Saudara, saya katakan, sebagai orang tua saya katakan, iman, waktu saudara itu iman. Menjadi anak-anak Tuhan yang hanya begitu saja iman. Saudara tidak akan merasakan hadirat Allah di dalam hidup kita. Kalau hadirat Allah ada di dalam hidup kita, saudara akan menjadi lain. Oleh sebab itu, biar Natal ini jangan saudara, rame-rame Natal, atraksinya bagus. Jangan itu. Itu bukan yang penuhnya Natal, itu hanya perayaannya. Tetapi Natal yang sesungguhnya itu saudara belum mencapai ke sana. Waktu murid-murid Yesus naik perahu, sampai di tengah-tengah itu gelombangnya besar. Tetapi Yesus tidak ada di sana. Dia takut. Lalu
setelah gelap, dia lihat di tengah-tengah lautan Galilea itu ada sosok yang berjalan. Murid-muridnya takut, hantu. Karena dia tidak tahu siapakah yang berjalan itu. Tidak tahu. Dia pikir itu hantu. Karena tidak pernah memikirkan. Lalu Yesus berkata, tenang. Oh saudara-saudara, kata-kata tenang ini saudara. Kalau diterjemahkan itu berarti hidup kita ini tenang. Pernahkah saudara merasakan ketenangan hidup? Pernahkah saudara merasakan hidup itu tenang? Loh, lantas apa artinya kita menjadi anak-anak Tuhan kalau kita tidak bisa merasakan ketenangan hidup? Tuhan Yesus bilang, tenang. Ini aku. Yesus berkata, tenang, ini aku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sudah jelas, ini aku. Tetapi di dalam terjemahan bahasa aslinya itu dikatakan, ego eimi. Ego eimi. Aku ada. Kapan dia ada? Oh, ratusan juta tahun yang lalu. Yesus sudah ada. Kapan? Tidak ada manusia tahu. Dan Tuhan menghadapi murid-murid yang sedang takut, khawatir karena gelombang yang besar. Tenang. Saudara, cobalah bayangkan. Pernahkah saudara sebagai anak-anak Tuhan mencapai hidup yang tenang? Ya, nek pas untung tuh ketane tenang. Tapi setelah itu masih gejolak itu masih terus ada. Selama hidup itu angin ribut itu terus ada. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tenang. Rahasianya yaitu kalau kita tahu siapa yang kita sembah, kita puja itu. Kalau enggak, apa sebetulnya arti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dan enggak kita usahakan supaya ada ketenangan di dalam hidup. Dia adalah Allah yang kekal. Dari kekal sampai kekal itu Allah yang saudara puja dan sembah. Kelahirannya ke dunia ini 2000 tahun yang lalu menjadi manusia. Tetapi bukan itu baru ada Yesus. Tetapi Yesus ada dari kekal sampai kekal. Yesus itu Allah yang menciptakan jagat raya ini. Oleh sebab itu saudara-saudara. Ya, mari renungkan betul-betul. Saya merayakan Natal itu opo sakjane sing menjadi dasar perayaan Natal itu. Itu harus renungkan. Kenapa saya ini sudah jadi orang Kristen sesuai, tapi sering tidak ada ketenangan hidup. Saya sudah berdoa sampai nangis-nangis, tetapi tidak ada hiburan, tidak ada kata-kata yang terdengar tenang. Ini aku, tidak ada kata-kata itu. Saudara berdoa sampai nangis-nangis itu, saudara digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh pribadi saudara. Karena saudara perlu, saudara nangis-nangis. Nah, tidak perlu ya sudah.
Tetapi Tuhan bilang, tenang, ini aku. Saudara, kalau ini menyentuh hatimu, katakan, mari Tuhan. Mari Tuhan, mari masuk. Aku akan terus meningkat di dalam Tuhan. Itu baru berhasil kehidupan kekristenan kita, saudara. Kalau tidak, aduh. Saudara, cobalah dunia itu melihat Kristen mbek gak Kristen wis padha ae. Lantas apa bedanya, saudara? Apa bedanya? Bedanya saudara tahu bahwa yang saudara sembah itu adalah Allah yang kekal, yang tidak ada permulaan, tidak ada penghabisan. Dia Allah ada dari kekal sampai kekal. Itulah yang patut kita puja sembah. Dengan segenap hati. Mungkin saudara bilang, tapi angel. Ya. Untuk begitu tuh angel. Angel. Ngelakoni gitu tuh angel. Saya sudah berusaha loh. Angel ngelakoni gitu tuh. Sing mempersulit itu diri kita sendiri. Saudara. Yang mempersulit itu diri kita sendiri. Bukan saudara itu dibuat angel oleh Tuhan. Waktu Yesus naik ke surga. Dia berkata pada murid-murid, aku akan minta pada Bapa supaya Bapa mengirimkan Parakletos, yaitu roh penolong. Kalau roh penolong itu ada di dalam hidup kita, roh itu menolong sehingga tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang angel, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau roh menolong kita, semua terjadi. Oleh sebab itu, saudara, seringkali kita cuma bicara tentang Roh Kudus, ya cuma sampai bicara tok. Tetapi kita belum pernah ngerasakno opo sebetulnya Roh Kudus itu peranannya terhadap diriku. Saudara, biar kesempatan ini ya saudara, sebentar saudara berdoa, oh Roh Kudus, jamahlah hidupku, aku persembahkan hidupku di dalam jamahan tanganmu, supaya aku tidak sulit untuk mencapai hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama berdiri, tenang, jangan rame-rame, tenang, kita berdiri dan katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Saudara, ojo pakai kemampuan berpikir kita. Sebab kemampuan berpikir kita itu terbatas. Pakailah iman. Katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Dan itulah akan mengubah pandangan hidup saudara semua.